Yang menyebabkan saya tertarik itu ya karena beliau satu-satunya ustadz atau guru yang memiliki kemampuan bahasa Arab yang bagus gitu. Dan beliau mengadakan dalam satu pekan itu satu pertemuan membahas kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah itu menggunakan bahasa Arab. Masya Allah. Dari sisi kualitasnya yang hadir yang offline ya itu kita merasakan lebih berkualitas. Tapi saya punya kebiasaan seperti itu ya, untuk melatih diri sendiri berbahasa juga membiasakan mahasiswa ya, saya komunikasi dengan mahasiswa itu menggunakan bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Elfadis dimanapun Anda semua berada. Senang sekali sore hari ini kembali Allah pertemukan kita dalam program 30 menit lebih dekat dengan Asatizah tentunya. Dan sore hari ini kita kedatangan tamu yang gak kalah spesial. Setiap ustadz itu pasti punya cerita. Dan cerita ini mungkin bisa jadi satu motivasi yang belum pernah tersampaikan, tapi kita akan coba bahas sore hari ini. Sudah hadir di studio Lorong Faradisa Jember sore hari ini ada Ustadz, ini namanya agak sulit ya, kalau salah menyebutkan bisa salah makna dia. Ustadz Misbahuzulam, benar Ustadz? Ya, kurang lebih seperti itu. Kayaknya banyak kurangnya Ustadz ya. Ahlan wa sahlan Ustadz. Ahlan bikum. Masya Allah. Kaifalukum Ustadz? Alhamdulillah. Bikhair. Bikhair, Masya Allah. Wa antum kaifa halukum? Ahlan bikhair, alhamdulillah. Masya Allah. Aura berbahasa Arabnya ini harus kalau setiap kali ketemu Ustadz ini harus semangat gitu loh ya. Alhamdulillah. Ustadz gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat juga Mas Nizar. Alhamdulillah sehat Ustadz. Ana ingat sesuatu waktu antum nanya aura bahasa Arab itu tadi. Gimana Ustadz? Dulu ana pernah punya mahasiswa dulu. Orangnya Masya Allah sebenarnya rajin dan termasuk yang berprestasi lah. Cuman anehnya ana dapat kabar kalau dia ketemu sama ana agak grogi gitu. Kenapa? Karena takut diajak ngobrol pakai bahasa Arab. Gitu. Itu antum taunya dari siapa Ustaz? Kalau dia grogi. Tahu dari istri. Istri itu adalah temennya istri dia. Jadi mahasiswanya itu sudah menikah. Lalu cerita dia ke istri. Masya Allah. Iya. Dan saya nggak merasa sebenarnya. Gitu. Kan, emang Ustadz ketika di kelas mewajibkan, bukannya di kelas, di luar kelas pun Ustadz mewajibkan untuk ngobrol dengan bahasa Arab? Dulu sekedar anjuran dulu dari STDI. Tapi saya punya punya kebiasaan seperti itulah untuk melatih diri sendiri berbahasa juga. Membiasakan mahasiswa ya, saya komunikasi dengan mahasiswa itu menggunakan bahasa Arab. Dan sampai sekarang alhamdulillah masih berjalan. Alhamdulillah. Apalagi emang tagline-nya kampus Study adalah kampus berbahasa Arab. Seperti itu. Baik, Masya Allah. Ya. Kita akan kenalan dengan Ustadz, panggilannya Ustadz Misbah ya? Iya betul. Ustadz Misbah. Kalau nama lengkapnya tadi Nizar salah kayaknya. Misbah, ini satu kata Ustadz ya? Satu kata, Misbahuzulam. Misbahuzulam, Masya Allah. Kalau tulisan bahasa Arabnya dua kata jadinya. Oh gitu. Misbahuzulam, seperti itu. Artinya apa sih Ustadz? Lampu kegelapan. Lampu kegelapan. Iya. Biasanya lampu untuk terang, ini antum lampu kegelapan Ustadz. Berarti Mas Nizar perlu belajar bahasa lagi. Nggak sengaja kesindir nih ya. Itu lampu kegelapan artinya lampu yang berada di tempat yang gelap sehingga gelap itu menjadi hilang. Oh, seperti karena itu. Terangnya lampu itu guys. Semoga namanya ya sesuai dengan sifatnya. Mudah-mudahan. Oke. Lampu kegelapan berarti maknanya ada di tempat gelap berfungsi untuk menerangkan. Ya. Oke. Ya, setiap bahasa beda tafsiran juga Ustaz ya. Kegelapan mungkin kalau dalam bahasa Indonesia berarti sifat yang artinya lampu itu di kegelapan, tapi ini fungsinya justru memberikan cahaya Ustaz ya. Masya Allah. Kalau dalam bahasa Arab itu namanya idhofah. Idhofah itu terdiri dari mudhaf dan mudhaf ilaih. Nah itu fungsinya
untuk menghilangkan kegelapan Masya Allah, supaya Masya Allah. sekitar menjadi terang. Masya Allah, ya mungkin gara-gara nama ini antum ketika ditemuin mahasiswa jadi takut gelap mahasiswanya. Nah, Masya Allah, kita kenalan dulu ya. Kalau pekan lalu Sobat Elfadis, kita juga kedatangan Ustadz yang berasal dari Lombok. Nah, ternyata qadarullah nih nggak janjian, giliran asatis berikutnya adalah juga Ustadz yang berasal dari Lombok. Ustadz, ngobrol dikit dong pakai bahasa Lombok, sapa dong Sobat Elfadis. Pakai bahasa Lombok ini? Lombok dong. Masya Allah. Assalamualaikum Sobat Elfadis, membe kabar? Mudah-mudahan selalu pada sehat, pada puasa insya Allah deh. Oke. Masya Allah. Kurang lebih Kayaknya dari frasenya Nizar ngerti dikit-dikit nih artinya. Gimana kabarnya Sobat Elfadis, pada puasa nggak? Tadi sebelum kata puasa itu apa Ustaz? Pada puasa deh. Ndih itu apa artinya? Iya. Oh. Pada puasa ya. Seperti itu. Oke, ndih itu artinya ya. Kalau tidak? Kalau tidak ndek. Ndek. Waduh, beda dikit nih. Ndih dan ndek. Oke. Sudah makan? Tapi ianya itu ya tanda tanya ya. Iya tanda tanya. Menanyakan. Bukan iya jawaban. Bukan. Kalau iya jawaban apa? Kalau yang menjawab itu yang biasa au. Kalau yang halus, kalau yang halus enggih. Sama kayak bahasa Jawa. Sama dengan bahasa Jawa ya. Iya. Ustadz, kita familiar dengan istilah kalau di Lombok itu ada sebutan Tuan Guru. Boleh nggak nih kita panggil Tuan Guru Misbah nih? Tuan Guru itu kalau di Jawa kiai. Oh, kiai. Kalau saya mungkin belum nyampe derajat itu gitu. Oke, kalau Tuan Guru di sini di sana artinya apa? Di Lombok. Tuan Guru itu Tuan Guru itu gelar untuk orang yang mengajar umat agama dan sudah naik haji. Oh, Tuan itu artinya hajinya itu. Oh, Tuan itu haji. Terus guru ya guru yang mengajar. Oke. Di Indonesia ini familiar kalau orang udah haji ada nama depannya haji Ustaz. Berarti kalau di Lombok kalau dia sudah haji berarti bukan misalnya Ustaz sudah haji nih, bukan Tuan Guru Haji Misbah ya, bukan ya? Sudah Tuan ada Guru juga Misbah. hajinya. Ada juga. Tetap ada hajinya, tetap ada. Panjang dong gelarnya. Masya Allah seperti itu. Jadi kalau belum haji nggak boleh pakai istilah Tuan Guru dong? Ya kalau yang saya pahami seperti itu. Masya Allah. Di lingkungan saya itu. Alhamdulillah. Masya Allah. Ustadz saat ini aktivitasnya apa aja nih? Saat ini masih mengajar di STDI Imam Syafi'i. Alhamdulillah. Biasa dari pagi jam 7 sampai dengan jam 12:30 sebelum Ramadan ya. Kalau di Ramadan seperti ini hanya sampai jam 12 saja. Selisih setengah jam ya Ustaz? Iya. Alhamdulillah. Ada beda nggak Ustaz? Ya lumayan, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Bisa ada istirahat. Bisa istirahat. Setiap satu pertemuan itu ada beda antara Ramadan dengan yang sebelum Ramadan 5 menit. 5 menit. Kalau yang sebelum Ramadan itu 50 menit ya untuk satu hissah namanya, 1 jam pelajaran. Kalau yang di bulan Ramadan itu 45 menit. 45 lumayan lah Ustaz ya. Tinggal dikalikan berapa mata kuliah dalam sehari itu lumayan. Dan satu kali pertemuan itu ada 2 hissah. Oke. 2 hissah. Berarti satu pertemuan tuh kurting 10 menit. 10 menit. Nah, Ustadz Misbah di kampus STDI mengajar mata kuliah apa aja nih? Yang diamanahkan itu untuk saat ini ya usul fikih, Usul fikih. usul fiqh. Kemudian yang satunya lagi fahmul masmu, termasuk bagian dari bahasa Arab. Fahmul masmu ini tentang apa Ustaz? Fahmul masmu ini untuk melatih pendengaran, listening. Oh, listening, Masya Allah. Listening comprehension ya kalau dalam bahasa Inggris. Jadi untuk melatih mahasiswa mendengarkan kalimat-kalimat bahasa Arab, ketika orang berbicara dengan bahasa Arab, mereka bisa paham atau tidak. Oke. Seperti itu. Kalau dalam bahasa Inggris kan kalau kita latihan listening tuh biasanya yang mengucapkan adalah native speaker Ustadz ya, atau pengujar asli. Nah kalau dalam kelas Ustadz ini apakah juga menggunakan penutur aslinya dari Arab atau Ustadznya sendiri?
menggunakan native speaker langsung. Oh, Masya Allah. Cuma dalam bentuk rekaman. Ya kalau secara langsung itu kan mungkin agak susah. Jadi kita pakai rekaman saja. Dan kita menggunakan kitab. Ini boleh nyebut judul ini di sini? Oh, boleh dong. Masya Allah, boleh banget. Malah ini kan informasi juga untuk yang ingin belajar mendengarkan bahasa Arab. Ini kita menggunakan kitab Al-Arabiyyah Baina Yadaik. Dan di situ ada Fahmul Masmu menggunakan native speaker langsung. Jadi dia yang membacakan teks yang akan didengarkan oleh mahasiswa. Nanti selanjutnya ada pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan teks tersebut untuk menguji sejauh mana mahasiswa itu memahami teks yang barusan didengar. Iya, pengalaman antum ketika menggunakan penutur asli yang berbicara bahasa Arab dengan asatizah yang ngomong di depan kelas nih, itu perbedaannya gimana Ustaz, penangkapan mahasiswa? Penangkapan mahasiswanya lebih mudah difahami mana nih? Yang jelas mereka akan lebih mudah memahami yang non native speaker. Oke. Kenapa? Karena ya lisannya gitu kan, mereka sudah menyesuaikan sejak mereka lahir hidup di Indonesia, lisan kita sama, cara pengucapannya sama. Nah, oleh karena itu kita perlu untuk memperdengarkan kepada mereka pengucapan huruf dan susunan kata yang baik dan benar dari langsung orang Arab aslinya, gitu kan. Agar terbiasa juga Ustaz ya. Karena ini kan bahasa Arab, otomatis yang perlu untuk kita pelajari juga bagaimana orang Arab itu sendiri berbicara dan mengucapkan huruf ketika berbicara bagaimana, itu perlu untuk dipelajari juga. Oke. Saya rasa juga bahasa Inggris juga seperti itu. Nah, bahasa yang lain juga mungkin yang perlu memang mendengarkan secara langsung si native speaker ya. Ustadz, kita kan kemarin memang sempat diuji ya, bukan hanya kita sih ya, mungkin juga dosen, mahasiswa di kampus-kampus lainnya. Kita sedang diuji pandemi yang menyebabkan mahasiswa itu belajar secara virtual. Sementara ketika kita belajar bahasa, kita butuh praktek secara langsung, mendengarkan secara langsung, dan bahkan dikoreksi secara langsung. Apakah ini secara kualitas Ustadz kemarin 2 tahun nih kita ya belajar online ini mengalami penurunan Ustadz? Yang jelas ada sedikit perbedaan dari sisi kualitasnya. Yang hadir yang offline ya, itu kita merasakan lebih berkualitas dibanding dengan yang offline. Yang online. Nah, yang dibanding dengan yang online gitu. Karena kalau yang offline itu kan kita bisa mengawasi, bisa langsung lebih mudah untuk interaksi gitu kan, untuk melihat senyum atau tidak senyumnya mahasiswa itu lebih mudah, semua wajah terlihat gitu kan. Kalau yang ini kita nggak kalau yang online ya, kita tidak mengharuskan mahasiswa untuk buka kamera kalau lagi pakai Zoom gitu. Dan itu tidak diketahui oleh dosen. Dan mereka apakah benar-benar memperhatikan Ustaz? Betul. Kemudian dari sisi kehadiran pun juga kalau yang offline tuh banyak yang hadir. Nah kalau yang online justru banyak yang tidak hadir. Masya Allah. Karena mungkin mereka sudah mengandalkan rekaman yang sudah kita upload. Jadi mereka bisa mendengarkan itu langsung. Ada kita sediakan jatah waktu untuk tatap muka, untuk memberikan mereka kesempatan bertanya tentang mata kuliah. Mungkin ada yang belum mereka pahami, silahkan ditanyakan. Nah yang hadir biasanya tidak terlalu banyak untuk pertemuan itu. Oke, berarti secara tidak langsung ini juga berpengaruh pada minat mereka dong Ustaz. Ketika offline mungkin ada kecenderungan lebih tidak bersemangat daripada yang online, daripada yang offline Ustaz. Nah ini karena mereka kemarin tuh sudah 2 tahun ya online dan wajib online waktu itu, mereka akhirnya bosan gitu kan. Oke. Mereka. Bagaimana enggak? Kan mereka itu harus
mendengarkan 3 mata kuliah dalam sehari. Iya. Dan itu mendengarkan melalui audio, melalui rekaman gitu. Capek kan? Baik. Di depan kita hanya ada kamera. Baik. Ustadz, gimana ikhtiar dari mungkin para asatizah atau dosen bahasa Arab nih ya untuk mengejar ketertinggalan masa pandemi kemarin yang sempat ada pemberlakuan online, Ustadz, khususnya bagi mata kuliah yang berkaitan dengan bahasa Arab, Ustadz? Untuk bahasa Arab sekarang ini akhirnya di offline kan semua, yang lugawi namanya, persiapan bahasa, Ustadz. Persiapan bahasa itu di offline kan semua. Ada kebijakan seperti itu. Karena memang untuk pembelajaran bahasa Arab ini sangat kurang efektif kalau di online kan. Iya. Sebenarnya bahasa apapun kurang efektif juga saat di online kan ya. Iya. Kecuali mungkin kalau ada mahasiswa yang sangat pintar gitu, kemudian sangat aktif mencari informasi, memurojaah di rumah. Ya mungkin offline atau online bagi dia tidak masalah. Tapi banyak kan mahasiswa itu membutuhkan dorongan. Nah, ini tidak bisa kita lakukan pada saat online. Akhirnya ada kebijakan offline. Mudah-mudahan ini bisa mendongkrak ketertinggalan yang sebelumnya sudah terjadi. Baik, Ustaz. Masya Allah. Ya, Sobat Elfadis, belum terlalu terlambat bagi Anda mungkin yang baru saja bergabung di live Instagram akun Elfadis. Sore hari ini kita juga pingin undang Anda yang pingin tanya, sharing kepada Ustadz, silahkan bisa langsung komen ya. Nah, Ustadz, kita sekarang pingin mengulik sedikit nih ya. Ustadz ini sebenarnya dilahirkan dari keluarga dengan latar belakang seperti apa sih? Keluarga saya untuk orang tua ya. Orang tua tuh berpendidikan biasa aja ya. Masya Allah, biasa aja nih, gimana nih? Ada nggak biasa? Namanya orang dulu tuh kalau sudah lulus SMP itu sudah top ya, Masya Allah ya. Dan kebetulan bapak saya tuh lulus SMP. Masya Allah. Dulu kan kalau orang mau jadi guru tuh SMA tuh sudah cukup, sudah lulus SMA sudah boleh ngajar. Oke. Jadi guru. Nah, bapak saya SMP. Kalau pekerjaan itu tani. Ibu dan bapak itu petani, punya ya, sedikit sawah lah. Jadi saya ini adalah sebenarnya anak petani. Masya Allah. Dan dibesarkan hidup bersama para petani di sawah-sawah. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, Masya Allah. Ustadz ini dari Lombok mana tadi, Ustadz? Lombok Timur. Tepatnya di kota mana nih? Kecamatannya namanya Kecamatan Aikmel. Desanya namanya Batu Bele. Kalau kotanya, Ustadz? Kotanya Selong. Lombok Timur itu kotanya Selong. Oke. Masya Allah ya, namanya agak sulit ya. Batu Bele itu artinya batu besar. Bele itu artinya besar. Iya. Oke, Masya Allah. Atau kenapa dinamakan Batu Bele? Mungkin di sana dulu ada batu yang sangat besar, namun saya belum pernah melihatnya. Iya. Kalau pekan lalu Ustadz Muhsan ya, itu berasal dari desa namanya Desa Itik, Ustadz. Anda pernah dengar nggak? Iya, baru dengar pas Ustadz Muhsan nyebut saja dulu. Padahal dari satu provinsi Ustadz ya dengan beliau ya. Beliau tuh dari Lombok Tengah. Itu beda Ustadz ya? Nah, saya Lombok Timur, dia Lombok Tengah. Beda provinsi ya? Beda kabupaten, mohon maaf ya. Masya Allah. Provinsi masih satu provinsi. Oke. Itu pun masih nggak tahu semuanya Ustadz ya? Iya. Tapi kalau dengan Ustadz Muhsan, yang kecil-kecil itu susah aja tahu semua. Kalau dengan Ustadz Muhsan udah kenal lama belum Ustadz? Sama-sama si Lombok nih. Ustadz Muhsan kenalnya waktu di Jakarta, waktu kuliah di sana. Oke. Saya dulu kuliah di Jakarta di Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab yang disingkat dengan LIPIA. Satu angkatan nggak dengan beliau? Saya adik kelas 1 tahun. Adik kelas, Masya Allah. Adik kelas 1 tahun. Oke. Tapi sebelum ke LIPIA kita pengen mengulik dulu nih Ustadz. Ini tadi kan keluarganya latar belakangnya petani Ustadz ya. Kemudian waktu itu orang tua mengarahkan untuk sekolah di mana? Apakah sudah mulai kecil
jurusannya harus agama nih, harus mondok. Gimana nih saat waktu itu? Ya kalau orang tua kecenderungannya itu supaya saya itu belajar belajar bahasa, belajar agama maksudnya. Belajar agama. Dan kebetulan saya juga memang tertarik untuk belajar. Apa yang waktu itu bikin Ustaz tertarik? Faktor lingkungan. Karena lingkungan saya itu memang orang-orang yang bisa dibilang taat agama. Masya Allah. Gitu. Itu keluarga atau tetangga atau lingkungan secara umum. Berarti warga di sekitar. Jadi teman-teman saya pun juga Masya Allah. seperti itu sejak kecil, Masya Allah, rame-rame bareng-bareng ke masjid. Kalau sholat Ramadan paling seru Ramadan. Jadi kita kumpul-kumpul gitu. Nah, SD, SMP, SMA, nah di SLTA nih, kalau kita dulu SLTA-nya itu namanya MA ya, Madrasah Aliyah. Namanya Madrasah Aliyah Jamaluddin. Nah, dari sejak itu saya mulai mondok. Mondoknya mulai SMA. Saya mulai mondok ya. Okay. Kalau yang sebelumnya di SLTA, MTS belum mondok itu. Berarti sudah belajar bahasa Arab mulai dari MTS tersebut. MTS itu sudah ada pelajaran bahasa Arab ya, Masya Allah. apa namanya ringan. Kemudian ditambah lagi di Madrasah Aliyahnya ada pondok di sana, tapi ya bahasa Arabnya juga seadanya lah, seadanya. Dan Masya Allah, meskipun seadanya kita tetap semangat waktu itu. Jadi kita punya ustadz dulu yang beliau itu hidup lama di Saudi Arabia. Waktu masa kecilnya di sana, kemudian setelah besar, setelah bujang gitu balik ke Indonesia dan masih kental dengan bahasa Arabnya. Saya dan beberapa teman dulu sering ngobrol sama beliau, kadang-kadang digunakan bahasa Arab. Yang lainnya itu rata-rata menggunakan bahasa Indonesia karena ma'had kita itu tidak mewajibkan menggunakan bahasa Arab. Yang diwajibkan malah bahasa Indonesia. Harus menggunakan bahasa Indonesia. Kalau yang bahasa Arab karena mungkin belum ada kemampuan untuk mewajibkan, kemampuan santrinya, kemampuan tenaga pengajarnya juga nggak memungkinkan. Ya akhirnya bahasa Indonesia saja yang diwajibkan. Waktu itu antum apa yang tertarik memaksakan diri untuk kesempatan ya, ada lulusan Madinah dan antum mencoba kemampuan antum berbicara bahasa Arab dengan beliau? Beliau itu bukan lulusan Madinah, tapi beliau itu kecilnya lama di Madinah, sempat tinggal di Madinah berarti? Di Saudi, ana kurang paham di Madinahnya atau di Mekkahnya, di Saudi lah pokoknya gitu ya. Yang menyebabkan saya tertarik itu ya karena beliau satu-satunya ustadz atau guru yang memiliki kemampuan bahasa Arab yang bagus gitu. Dan beliau mengadakan dalam satu pekan itu satu pertemuan membahas kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah itu menggunakan bahasa Arab. Masya Allah. Menggunakan bahasa Arab. Nah itu yang ikut terserah siapa saja yang mau ikut, tidak diwajibkan, yang berminat saja. Ana termasuk karena Ana senang ini kesempatan Ustadz favorit kita ini mengadakan, alhamdulillah gitu kan. Dari situ kita juga belajar menghafal hadis-hadis itu dan alhamdulillah. Nah itu di tahun berapa itu, masih tahun 2002 selesai di situ. Itu selesai MA tahun 2002 selesai di situ. Nah, setelah itu sebenarnya saya tidak ada gambaran bakal melanjutkan studi ke Libya waktu itu. Entah ke Libya atau entah kemana, nggak ada gambaran. Kenapa? Karena kondisi ekonomi orang tua itu saya menyadari sepertinya tidak akan memungkinkan untuk membiayai kuliah. Nah, jadi saya sejak kelas 3 itu sudah di dalam hati itu sudah saya bantu orang tua sajalah, kerjaan di rumah gitu. Tapi alhamdulillah saya punya
kakak sepupu, ya punya ya relasi sekian orang, ada kenalannya dari Libya, dan dia yang memotivasi saya untuk melanjutkan studi di Libya. Padahal waktu itu saya belum begitu mengerti Libya itu apa. Gitu. Waktu itu tahu informasi tentang kampus Libya dari mana, Ustaz? Libya itu kan sebenarnya tempat kuliah favorit ya. Sudah banyak yang kenal sebenarnya, dan 2 di antara alumni pondok pesantren yang saya tempat belajar dulu itu ternyata melanjutkan studi di sana. Belakangan saya berarti sudah ada track record dari kakak kelas nih ya. Gitu. Nah, yang kenal sama dia itu ya kakak sepupu saya ini. Nah, makanya beliau ini memotivasi saya supaya melanjutkan di sana. Terlebih lagi di sana itu tidak membutuhkan biaya pendidikan. Itu jadi lebih semangat juga Ustaz ya. Ya. Oke. Mudah-mudahan ada. Lalu waktu itu meyakinkan orang tua gimana, Ustaz? Kan dari kecil di Lombok, nggak pernah keluar pulau, mungkin waktu itu tiba-tiba langsung ke ibu kota nih. Waktu itu gimana meyakinkan yang orang tua? Yang paling semangat meyakinkan orang tua itu yaitu kakak sepupu saya itu. Oh, justru dari sepupu yang meyakinkan. Oke. Dan orang tua saya ini terpengaruh gitu, dan akhirnya mendukung saya, berangkatlah. Waktu itu kita pakai bis dari Lombok. Berapa hari waktu itu? Jakarta. Oh, itu belum ada tol juga Ustaz ya? Iya, sepertinya belum ada. Belum. Iya, kecuali mungkin yang dekat-dekat Jakarta sana gitu. Masya Allah, dulu saya nggak bayangin itu akan nyampe sana. Baru nyampe Pulau Jawa ini saya kira sudah Jakarta. Yang saya ingat itu Jakarta tuh kan gedungnya tinggi-tinggi gitu kan. Terus pas saya tengok udah 2 kali nyebrang laut ini, wah Jakarta mungkin gitu kan. Tapi kok banyak kayu-kayu gitu. Ternyata itu adalah hutan yang di sana tuh gumitir sepertinya waktu itu. Waktu itu belum ada Google Map ya sebenarnya, jadi nggak tahu itu sampai mana nih waktu itu. Padahal baru sampai ujungnya Pulau Jawa tuh ya, belum ujungnya yang satunya ya. Oke. Jadi 2 hari waktu itu. Bertanya-tanya kapan sampainya, gitu lama. Waktu itu sama siapa Ustaz berangkat ke Libya? Ada satu saya punya teman seangkatan, terus satu lagi yang mahasiswa kenalan kakak sepupu saya, mahasiswa Libya. Jadi udah diterima dari Libya. Iya, sudah. Dan juga asli Lombok waktu itu. Oke. Berangkat di situ. Masya Allah. Nggak sendiri lah ya waktu itu lah ya. Iya, nggak sendiri. Alhamdulillah. Masya Allah. Sampai sekarang masih komunikasi dengan beliau-beliau berdua. Yang teman saya ini, yang teman seangkatan saya ini, beliau tuh sudah meninggal dunia waktu takmili dulu. Belum sempat masuk ke S1-nya. Di pertengahan tahun takmil itu beliau sakit dan akhirnya meninggal dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah beliau. Amin. Insyaallah. Kalau yang kakak sepupu saya itu tetap komunikasi sampai sekarang, dan beliau tuh tetangga juga di sana di Lombok. Masya Allah. Iya, Ustadz, ini sebenarnya sudah ada beberapa pertanyaan dari sobat Elfadis ya, tapi insya Allah kita akan bacakan sesaat lagi, jadi sabar dulu. Ustadz, dari Libya kemudian antum melanjutkan kemana nih? Dari Libya, sebenarnya di tahun 2002 tuh ya, setelah baru selesai lulus itu, memang tujuannya Libya ya. Tapi ternyata Allah mentakdirkan waktu itu Ana belum keterima daftar di I'dad Lughawi dulu. Persiapan bahasa Ustaz ya? Persiapan bahasa. Berarti nggak langsung terima. Wah. Itu kan pengumuman itu. Padahal sebelumnya kita sudah persiapan. Dan Ana merasa sudah menjawab soal semuanya dan pede lah. Udah pede waktu itu nih ya. Ternyata pas pengumuman cari nama gak ada namanya. Teman saya yang merasa kurang pede karena merasa ada jawaban yang tidak dijawab sempurna, tidak dijawab sama sekali. Ternyata namanya ada, lulus gitu. Beda. Kemudian setelah dinyatakan tidak lulus, nah karena nggak lulus akhirnya kita daftar di Bogor. Di situ kita belajar 1 tahun setengah, kurang lebih 1 tahun setengah. Kurang 1 tahun sekitar
4 bulan atau 3 bulan. Jadi setelah dinyatakan nggak lulus di Lipia, antum nggak berpikir untuk balik ke Lombok? Enggak, karena untuk balik ke Bogor tuh bakal butuh biaya lebih banyak lagi gitu. Ke Lombok Ustaz ya? Jadi kita pokoknya berangkat, nanti di mana aja menimba ilmunya, nggak harus di Lipia, meskipun tujuan utamanya di Lipia. Akhirnya kita ke Bogor. Nah 1 tahun setengah di Bogor, balik lagi ke Jakarta untuk nyoba di tingkatan yang lebih tinggi. Takmili namanya, penyempurnaan bahasa. Jadi di Lipia itu kan ada 3, ada I'dad Lughawi, ada Takmili, ada S1-nya Syariah. Karena dulu tes di sini di I'dad Lughawi ini enggak dulu. Sekarang ini mau nyoba di sini nih. Masya Allah. Diajak sama teman. Itu udah lebih pede lagi karena sudah 1,5 tahun di Bogor ya. Teman saya ini orang Padang ini. Masya Allah. Beliau ini juga dulu waktu tes di EDA tuh nggak lulus juga. Cuman beliau berarti ya. Cuman beliau ini kakak angkatan. Oke. Iya. Tapi pas ke Jakarta bareng-bareng gitu. Beliau mengajak. Waktu dia ngajak itu, ana bilang ke beliau, kita kan dulu EDA aja nggak lulus gitu. Saya mau nyoba di Takmili, coba aja. Gitu kan. Kan kita sudah pelajaran EDA di sini di tempat kita belajar di Bogor. Coba aja. Siapa tuh lulus gitu. Iya ya, coba aja. Bismillah. Berangkat. Di pertengahan tahun waktu itu. Alhamdulillah ternyata lulus. Masya Allah, alhamdulillah. Di saat saya menyangka saya nggak lulus, malah lulus. Dulu berpikiran lulus, ternyata tidak lulus. Masya Allah. Memang takdir Allah tuh menjadi sesuatu yang surprise ya. Betul, Masya Allah. Jadi nggak boleh kepedean ibrohnya Ustaz ya. Iya. Oke Ustaz, antum berapa tahun menyelesaikan pendidikan di Lipia waktu itu? Di Takmilinya itu 1 tahun. Kemudian di syariahnya itu 4 tahun. Normal seperti itu. Jadi 5 tahun dari tahun 2000 berapa itu? Masuknya yang di Takmil itu tahun 2013 ya. 2013. Kalau yang di S1-nya itu masuk tahun 2005. Yang S1-nya itu nggak bisa di pertengahan tahun. Jadi harus menunggu menunggu selama 6 bulan. Waktu itu yang antum melakukan apa Ustaz untuk mengisi kekosongan waktu itu? Mengisinya dengan berbagai kegiatan. Masya Allah. Pergi ke Jogja, menghabiskan waktu di sana bersama teman-teman, mengajar. Kurang lebih 2 bulanan, baru balik lagi ke Lombok. Lalu balik lagi ke Jakarta. Iya. Untuk lanjut S1-nya Ustaz. Pas SMP Jakarta kan tes masuk. Ternyata ada pengumuman yang peringkatnya sekian tidak perlu tes. Ya betul. Alhamdulillah, berarti nggak perlu tes gitu kan. Alhamdulillah. Berarti itu masuk mungkin anak kalau peringkat dites, itu dong. Mungkin anak kalau dites jangan-jangan nggak lulus. Ya. Berarti ngandalkan peringkat aja. Tapi alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Untuk bisa belajar di S1 di Lipia. Waktu itu lulus tahun berapa Ustaz dari Lipia? Tahun 2009. 9 ya, oke. Kemudian langsung lanjut ke S2 atau? Tidak, ngajar dulu. Tempat ngajar? Setahun di Sukabumi. Setelah itu dipanggil ke sini ke Jember. Ada tawaran waktu itu dari STDI? Iya. Ada teman anak dari Lombok yang ngajar di STDI. Tapi bukan Ustadz Musa. Waktu itu masih belum jadi STDI ya. Oke. Bukan Ustadz Musa. Bukan Ustadz Musa. Temannya Ustadz Musa. Teman seangkatannya. Dulu itu pengen pulang ke Lombok, tapi kata mudir yang dulu Ali Musri, hafizahullah, mengharuskan mencari ganti. Kalau mau pulang tuh harus cari ganti. Berarti antum adalah penggantinya. Akhirnya ada ditelepon ya, siap. Berangkat. Apa yang bikin waktu itu mau ke Jember Ustaz? Yang pertama dan utama itu ya karena yang ana tahu dulu STDI itu meskipun belum menjadi STDI ya sudah tersebar namanya itu STDI. Namanya itu sudah tersebar itu STDI. Waktu itu masih Mahat ya namanya. Waktu itu
masih Mahat Ali dan memang baru buka STDI itu tahun 2010. Nah, yang paling membuat Ana tertarik ke sini itu dulu adalah di sini tuh banyak asatidahnya lulusan Madinah. Ada nama-namanya itu Dr. Fulan, Dr. Fulan. Kesini itu ternyata yang ada hanya Dr. Ali saja doktornya. Masya Allah. Ternyata dokter yang lain tuh ngajar jarak jauh gitu. Oh, Masya Allah. Gitu. Tapi Ana sangat optimis bahwasanya STDI ini akan Berkembang, Masya Allah. dan oh iya, saat Ana datang ke sini tuh memang yang Ana temukan tuh hanya Ustaz Dr. Ali. Musri saja yang dokternya itu. Tapi beberapa hari atau pekan setelah Ana datang tuh Ustaz Dr. Arifin Badri datang. Kemudian setelahnya lagi Dr. Muhammad Nur Ihsan datang. Jadi kita ini bertiga datang di tahun 2010 itu. Masya Allah. Dan itu menambah semangat antum untuk mengabdi di Jember. Bahkan sampai sekarang Ustaz. Alhamdulillah, Masya Allah. Iya, bertah. Alhamdulillah Ustaz, Masya Allah. Ustaz, oke. Ini ada beberapa pertanyaan. Antum bisa jawab dengan singkat ya. Yang pertama dari saudari Marta Reta. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Mohon izin saran kalau bisa membuka kursus belajar bahasa Arab online via Zoom meeting, di mana di akhir sesi Ustaz menyediakan 15-20 menit untuk sesi percakapan Ustaz. Masya Allah. Ini mungkin membutuhkan persiapan yang cukup dulu ini ya. Untuk sementara saat ini belum terfikirkan sih untuk membuat. Mungkin ini saran ya, ide ya. Oke. Bisa ditampung, dipikirkan nanti insya Allah. Tapi untuk kelas bahasa Arab itu sebenarnya udah lumayan banyak saat-saat ini ya. Oke, Masya Allah. Ya ditampung dulu lah insya Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan di hari-hari berikutnya insya Allah. Oke. Taib Ustadz, ada pertanyaan kedua. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Dari akun @genozek ya. Mau tanya, saya kan baru belajar mendalami agama. Nah, bagaimana agar belajar agama kita tuh istiqomah Ustadz di tengah lingkungan yang banyak godaan? Antum dulu lingkungannya Masya Allah yang mendukung. Ini sekarang lingkungannya ini kondisinya banyak godaan. Ini gimana harusnya kita bersikap Ustadz? Iya. Sebenarnya belajar agama itu kita harus punya prinsip bahwasanya kita belajar agama itu agar mengenal agama kita dengan baik, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim dan menjauhi hal-hal yang dilarang dalam agama, yang kita sebagai seorang muslim meyakini bahwasanya melanggar aturan agama itu memiliki konsekuensi, ada hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita belajar bahasa Arab itu tujuannya supaya terhindar dari itu dan mendapatkan ridha Allah, gitu kan? Sehingga apabila kita sudah menyadari bahwa ini tujuannya, maka insya Allah kita akan belajar agama dengan semangat. Karena kita punya tujuan ini. Kalau kita tidak punya tujuan yang seperti ini, bisa jadi nanti kita karena melihat lingkungan itu akan terpengaruh, kendor lagi semangatnya. Karena kita tidak punya tujuan yang kuat, yang jelas. Tapi kalau punya tujuan yang jelas, yang kuat, yang benar, maka insya Allah Ta'ala kita akan tetap istiqomah dalam menuntut ilmu. Insya Allah. Iya, sebenarnya ujian di mana-mana Ustadz ya, bukan hanya di lingkungan si fulan saja, tapi di mana-mana saat ini, bahkan di handphone sendiri bisa jadi ujian Ustadz. Betul, di zaman sekarang ini, Masya Allah. Masya Allah. Jangankan di luar rumah, di dalam rumah aja bisa jadi ujiannya lebih besar Ustadz ya. Bisa lebih besar. Masya Allah, semoga semangat ya. Masya Allah Ustadz. Iya, ada pertanyaan berikutnya Ustadz ya. Ustadz mau nasihatnya dan juga tips untuk menghilangkan rasa grogi ketika berbicara menggunakan bahasa Arab. Nah, ini semoga bukan mantan mahasiswa antum yang tanya. Jadi perlu
ketahui bahwasanya semua orang yang baru belajar bahasa Arab itu pasti salah. Artinya pasti akan salah dalam berbicara. Karena berbicara itu tahap yang bukan pertama dalam bahasa Arab. Tahap pertama itu hanya mendengarkan saja. Mendengarkan, baru kemudian memahami. Kalau berbicara itu bisa belakangan karena dia memiliki tingkat di urutannya kesekian, membutuhkan keterampilan atau kemampuan yang lain dulu baru kemudian bisa berbicara. Berarti alurnya yang benar mendengarkan dulu lebih banyak Ustadz ya, lalu memahami, kemudian baru berbicara. Okay. Sebelumnya itu membaca. Membaca itu bisa membaca juga. Tapi sebenarnya kalau bahasa itu, yang namanya bahasa itu anak kecil, itu ketika berbicara belum bisa baca tulis kan. Bisa walaupun tanpa harus bisa baca tulis. Tapi yang jelas berbicara itu adalah tahap yang lebih tinggi, sehingga wajar jika pemula itu berbicara salah. Jadi nggak perlu takut salah ketika ingin berbicara itu, jangan takut salah. Apalagi kalau berbicara dengan orang yang paham bahasa Arab, itu justru kita ketika berbicara dengan bahasa Arab bisa mengharapkan bahasa yang kita gunakan ini kalau salah dibetulkan, sehingga kita nanti di kesempatan berikutnya ketika ingin berbicara menggunakan ungkapan yang betul, lebih benar. Oke. Jadi tidak. Sebenarnya kesempatan juga ya berbicara dengan orang yang mungkin lebih paham untuk kita dikoreksi Ustaz ya. Betul. Bukan justru malah makin takut kita disalahkan. Iya, betul. Oke. Jadi kalau kita takut berbicara, kita tidak akan pernah bisa bicara. Dan susunan kalimat yang tadinya kita sangka betul karena tidak pernah kita keluarkan, tidak pernah kita ungkapkan, ternyata itu adalah salah dan orang tidak bisa mengoreksi karena kita takut itu. Untuk mengungkapkan. Iya. Oke, Masya Allah. Maka perlu diungkapkan, tidak usah takut, karena orang yang kita ajak bicara pun dulu juga kurang lebih sama Ustaz ya. Oke. Jadi grogi wajar Ustaz ya. Jadi silakan aja Sobat Al-Fadis dicoba Ustaz ya. Kita ke pertanyaan berikutnya, mungkin jadi pertanyaan terakhir Ustaz ya. Ustadz, bismillah, bagaimana cara Ustadz membagi waktu dalam belajar, termasuk menghafal dan murojaah pelajaran, serta murojaah hafalan Al-Quran, Ustadz? Barakallahu fikum. Masya Allah, hayakumullah. Ini saya cerita dulu waktu saya mahasiswa aja ya. Jadi dulu kita kan kalau pagi itu belajar yang resmi. Jadi sebelum belajar itu malamnya kita murojaah dulu pelajaran yang akan kita pelajari besok, kita baca. Mungkin ada yang belum kita pahami, terutama pelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya. Itu kalau bisa dibaca dulu sebelum masuk ke kelas hari itu. Karena kalau ada yang tidak kita pahami pelajaran yang kemarin tuh, di awal pertemuan kita bisa tanyakan. Nanti setelah selesai belajar di hari esoknya, kita belajar lagi, murojaah lagi. Nah, seperti itu. Kemudian dengan cara seperti itu, insya Allah ilmu lebih cepat kita dapatkan, lebih cepat untuk kita pahami. Kemudian untuk kalau bahasa Arab itu saya memang dulu hobi itu dengar orang ngomong bahasa Arab. Jadi syekh yang berbicara bahasa Arab, muhadharah, kajian-kajian mereka itu meskipun kurang begitu paham, dulu pun saya dengerin aja, minimal dapat kosakata baru. Gitu, Oke. Kan. Kalau tahu pengucapannya gimana, Ustaz ya? Ya, itu pastilah ada kosakata sekian banyak yang sudah kita pelajari, dan di situ kita juga bisa mendapatkan cara menyusunnya seperti apa, cara pengucapannya seperti apa, kita bisa tahu dari situ. Kemudian untuk baca Al-Qur'annya tadi ya, kalau baca Al-Qur'an itu saya jadwalkan dulu, saya jadwalkan dan haruskan itu pagi setelah sholat
subuh itu. Apalagi dulu tuh ada kegiatan tahfidz, menghafal Al-Quran dulu. Jadi saya jadwalkan habis subuh itu untuk hafalan, untuk murojaah di habis subuh itu. Karena waktu yang lainnya lumayan sempit gitu. Jadi saya gunakan habis subuh itu, bahkan sejak sebelum subuh. Masya Allah. Seperti itu. Masya Allah. Mungkin kalau yang lainnya bisa melakukan itu di waktu yang lain juga lebih bagus, ditambah waktunya supaya lebih gampang menghafalnya. Mungkin di tengah malam, Masya atau Allah. antara maghrib dan isya, seperti itu. Ya, orang-orang beda-beda ya. Mood kepalanya itu, mood otaknya itu beda-beda. Ada yang di pagi hari bagus, jernih. Ada yang di tengah malam. Ada yang tengah malam nggak bisa karena masih ngantuk-ngantuk. Gitu. Kalau menghafal kan nggak bisa sambil ngantuk. Dipaksain juga nggak bisa, Ustaz, ya? Nggak bisa. Akhirnya yang ada tidur nggak dapat. Hafalan nggak dapat. Hafalan juga nggak dapat. Rugi 2 kali dong. 2 kali. Jadi tergantung orangnya. Lihat kondisi masing-masing seperti itu. Nah, Ustaz. Yang penting kalau mau menghafal harus ada waktu untuk menghafal. Ada juga waktu untuk murojaah hafalan yang sudah dihafal. Tidak hanya menghafal terus menghafal sudah tidak. Tapi yang lama hafalan itu harus di murojaah juga. Berarti bukan nunggu waktu luang, tapi harus meluangkan waktu, Ustaz. Iya. Masya Allah. Ustaz, barakallahu fikum, Ustaz. Iya, semoga bermanfaat obrolan kita sore hari ini untuk Sobat Elfadis ya. Sekali lagi jazakallahu khairan, Ustaz ya. Kita yakini masih banyak kisah-kisah yang sebenarnya belum terungkap, tapi karena keterbatasan waktu sore hari ini, tapi semoga aja ini mewakili perjalanan Ustaz yang tidak singkat ini, Ustaz ya. Semoga. Nah, Sobat Elfadis, bagi Anda mungkin yang baru bergabung, jangan khawatir karena insya Allah tayangan ini akan kita re-upload ya di YouTube channel Lorong Faradisa. Tunggu jam tayangnya. Kita pamit dulu dan sampai jumpa kembali di 30 menit lebih dekat dengan Asatizah di pekan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.